Oke, kita mulai aja ya, rekan-rekan sekalian, karena sudah pukul 15.40. Perkenalkan, saya Duma Hardiana Manurung. Saya salah satu research assistant di CICP UGM yang saat ini sedang melakukan riset terkait isu disabilitas dan kebencanaan. Pada tema angkringan ketujuh kali ini kita akan berbicara soal sigap menghadapi bencana gitu. Nanti mungkin makna sigap akan dielaborasi lebih lanjut oleh Mbak Nevi dan Mbak Intan ya, dengan point of view yang berbeda, sigap dari perspektif mungkin para relawan kebencanaan dan sigap dalam perspektif perempuan itu sendiri gitu. Sebagai pengantar mungkin izinkan aku untuk share screen ya, ada pengantar terkait diskusi kita pada sore hari ini. Sudah muncul ya. Oke, sebelumnya karena kita diskusi terkait tentang penelitian kebencanaan, kita akan berangkat terkait perkembangan paradigma dan riset kebencanaan itu sendiri. Sebenarnya ini pertama kali materi yang disampaikan ketika saya berkuliah di Manajemen Bencana UGM, ini disampaikan oleh Bu Ditya. Jadi eh, pergeseran paradigma kebencanaan itu dari awal saat respon hingga saat ini pengurangan risiko bencana mengalami sejarah yang sangat panjang, dan pergeseran paradigma itu dipengaruhi oleh kejadian bencana gitu dan dampak bencana itu sendiri. Nah, pada tahun 1990 hingga 1995 itu ditandai dengan adanya kejadian gempa di Kobe, yang mana pada saat itu pendekatan kebencanaan itu berfokus pada penanganan dan kedaruratan gitu, artinya reactive response gitu. Dan pada saat itu belum ada perhatian mengenai gimana ya cara mengurangi dampak bencana ini secara jangka panjang seperti itu. Nah, pada rentang tahun itu, dekade itu ada dua em, kerangka kerjasama internasional yang membahas mengenai eh, tentang pentingnya pengurangan risiko bencana jangka panjang, yaitu ada IDNDR dan Yokohama Strategy for a Safer World. Nah, pasca kejadian tersebut, paradigma kebencanaan mulai bergeser menjadi pentingnya melakukan mitigasi dan pengurangan risiko bencana, yang kemudian ini ditandai oleh adanya Hyogo Framework for Action pada tahun 2005, dan ini juga didasari oleh dampak kejadian tsunami dan gempa ya di Samudra Hindia pada tahun 2004, dan pada akhirnya di kerangka Hyogo ini mendorong adanya partisipasi masyarakat dan peran relawan itu sendiri. Bergeser kembali kemudian di tahun 2015 hingga 2030 itu kita ada kesepakatan kerja namanya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Ini versi upgrade dari HFA sebenarnya gitu. Di Sendai Framework ini sebenarnya diinisiasi juga oleh dampak yang sangat luar biasa dari gempa dan tsunami di Jepang waktu itu, yang ada bencana nuklir juga di tahun 2011. Ini adalah titik balik di mana ternyata diperlukan tata kelola risiko bencana, bukan hanya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Jadi pada kerangka kerja Sendai ini akhirnya ada pendekatan yang namanya all society approach. Di sini berarti semua unsur masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, termasuk komunitas-komunitas rentan dan para relawan akhirnya harus berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana itu sendiri. Nah, eh, berkaitan dengan pergeseran paradigma tersebut, tentu riset-riset kebencanaan berkembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan dua peran dan partisipasi dari perspektif relawan sosial, relawan kebencanaan, dan perempuan itu sendiri. Untuk pembicara kita pada kesempatan kali ini ada Mbak Nevi dan Mbak Intan. Mbak Nevi dan Mbak Intan ini merupakan mahasiswi doktor di ilmu psikologi UGM, yang Mbak Devi sendiri akan merencanakan topik disertasinya berkaitan dengan dukungan psikososial pada relawan bencana, serta Mbak Intan nantinya akan berfokus pada perempuan dan ketangguhan keluarga menghadapi bencana.
Untuk profil singkatnya, Mbak Nevi ini merupakan peneliti di Perkumpulan Miguna. Perkumpulan Miguna ini merupakan lembaga riset dan empowerment di Yogyakarta yang cukup terkenal malang melintang ya Mbak. Lalu Mbak Intan sendiri juga merupakan dosen di psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala dan sebagai peneliti di TDMRC Universitas Syahkuala. Mungkin nanti Mbak Intan bisa promosi acara IWS juga gitu ya. Ini untuk riwayat pendidikannya nanti bisa dilihat sendiri oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin sekedar pengantar itu ya Mbak Intan dan Mbak Nevi. Silahkan mungkin nanti terlebih dahulu Mbak Nevi ya dilanjutkan dengan Mbak Intan untuk melakukan paparannya. Demikian. Ya, baik. Silahkan. Terima kasih, Mbak Duma. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mbak. Oh, oke. Makasih, Mas Nur. Langsung ya, berarti ya. Ya, oke. Izin saya dibantu dengan share PowerPoint yang sudah saya siapkan sedikit. Oke, baik. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Mbak Duma untuk pengantar yang sangat komprehensif. Baik. Nah, langsung ya teman-teman. Penelitian saya ini terkait dengan dukungan psikososial pada relawan bencana di 3 lokasi di Provinsi Daerah Istimewa Jakarta. Sore hari ini karena namanya angkringan, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi saya saat ini memang sudah posisi sudah kopre, jadi menyelesaikan penelitian di bagian tahap akhir ya, yaitu tahap action research, begitu di bagian riset tindakannya tinggal satu lokasi saja begitu. Jadi memang ini nanti rencana saya sudah siapkan nih sedikit spill gitu ya, temuan singkat begitu karena memang belum publikasi, jadi belum bisa saya share semuanya juga berhubung terkait waktu juga. Tapi sifatnya karena diskusi ya, semoga nanti menjadi manfaat. Ya baik, mengapa saya mengambil topik ini? Berangkat dari keter keprihatinan ya, concern saya ya terkait dengan ya sedikit pengalaman saya ketika menjadi relawan juga ya, mengawali sama seperti Mbak Intan, saya mengawali dari relawan kebencanaan begitu sebelum studi ini, bagaimana sebagai psikolog gitu ya memberikan dukungan psikososial, dan kami semuanya dan banyak di antara kita berangkat terjun itu mulai dari nol seperti tadi disampaikan oleh Mbak Duma begitu ya. Kita memang ada bekal ilmu psikologi, mungkin pengalaman asistensi di berbagai mungkin biro, lalu kemudian juga kegiatan-kegiatan lain. Tetapi terkait bencana kalau kita tidak mengalami langsung itu memang berbeda gitu. Nah, dalam pengalaman ketika di lapangan saya melihat nampaknya dukungan psikososial yang kita berikan kok kayaknya ini dampaknya itu efeknya ya, impactnya ini kayak ini kita ngerjain apa sih gitu ya. Berharap banyak tetapi nampaknya kok kita tidak banyak mengubah gitu ya. Nah, namanya juga unyu-unyu gitulah terjun ke lapangan gitu. Nah, lalu kemudian dari concern keprihatinan ini, kemudian ketika mengambil studi S3 ini saya berharap untuk bisa melakukan riset-riset yang mungkin bisa sekaligus yang memberikan dampak baik itu dari sudut pandang psikologi secara khusus maupun juga nanti bidang keilmuan yang lain yang nanti bisa masuk, misalnya termasuk advokasi kebijakan di pemerintahan. Nah ini bisa teman-teman baca sendiri ya, saya tidak akan baca satu-satu kecil-kecil juga. Jadi konsep kunci dulu ya yang dimaksud dengan dukungan psikososial dalam pemahaman penelitian teori yang saya ambil adalah bahwa selama ini mungkin beberapa ada yang menganggap dukungan psikososial itu ya dukungan kesehatan mental ya, sebagai orang psikologi begitu ya, nanti terkait
konseling, trauma healing, begitu ya, misalnya juga PFA, begitu. Tetapi dalam penelitian saya ini, saya mengambil mazhab ya yang mana bahwa dukungan psikososial itu tidak hanya melulu ya terkait dengan kesehatan mental, tetapi bagaimana kita bisa memberikan betul-betul menjawab peran itu ya yang kita hadapi dengan kita bisa mempertemukan stakeholder-stakeholder gitu ya, tidak hanya dari diri kita sendiri, apakah itu dukungan psikososial berupa informasi gitu ya, apakah itu berupa materi, apakah kesempatan belajar atau apapun itu, sehingga klien ataupun komunitas yang kita dampingi itu bisa menjadi berdaya. Jadi terjawab permasalahannya. Nah, itu tujuan dalam disertasi ini. Tadi karena fokusnya itu adalah relawan kebencanaan, maka penelitian saya ini kepada para relawan bencana dan khususnya namanya berbasis komunitas, yaitu relawan yang tinggal di daerah rawan bencana, jadi penduduk di sana. Jadi kan ada banyak definisi mazhab mengenai ya relawan gitu ya, ada relawan spontan ya yang mungkin siap di situ ada kejadian langsung gitu ya, ada relawan terorganisir yang itu menjadi anggota komunitas tertentu, ada juga disebut relawan profesional misalnya gitu ya, dibayar gitu ya, mungkin kerja 10 hari misalnya begitu ya, balik lagi ke daerahnya dan seterusnya. Banyak sekali ya jenis-jenis relawan. Nah, khusus dalam penelitian saya ini adalah relawan yang menjadi warga atau penduduk di daerah rawan bencana. Gitu. Nah, kenapa kok diteliti di relawan bencana daerah rawan bencana ya? Karena mereka adalah garda depan, mereka adalah orang yang pertama kali menghadapi kejadian itu ketika hari H, maupun yang ketika dalam masa mitigasi tadi disebutkan Mbak Duma, adalah mereka aktor utamanya gitu ya, yang paling banyak akan berperan secara waktu sehari-hari di situ. Bahkan kita ya psikolog yang datang ke suatu daerah itu pun kita kadang kan tidak bisa terus-menerus ya 24 jam gitu, kadang ada yang sebulan balik lagi gitu ya. Nah, ini kan mereka sehari-hari di situ. Nah, ini jadi posisinya sangat strategis dan mereka juga ada di 3 periode ya, pra bencana, saat bencana ya, masa respon maupun masa pasca bencana. Nah, ini sangat strategis posisinya. Lalu kenapa di daerah rawan bencana ya? Karena Indonesia kita inilah sumber gudang katanya supermarket bencana itu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sih ini passion saya ketika saya menghadapi konseling kecil gitu ya, mahasiswa atau anak SMA atau mungkin keluarga gitu, bagaimana ketika merefleksi dalam diri saya sendiri, ketika saya menolong mereka, mereka tidak hanya butuh didengarkan konseling, tetapi mereka juga perlu dipertemukan kalau mahasiswa mungkin dengan kaprodinya, mungkin kadang ketemu dengan bagian keuangan, kalau masalahnya adalah bokek gitu ya. Kalau konseling di keluarga juga mungkin dipertemukan dengan entah itu suami istrinya atau bapaknya gitu. Jadi tinjauan saya ini coba menarik lebih ke atas lagi, bagaimana dukungan itu bisa diberikan, dukungan psikososial ini sehingga relawan di daerah rawan bencana ini semakin semuanya berdaya untuk mengatasi apa yang menjadi tantangan, bekerja sama dengan para stakeholder yang memang di dalam masa saat ini bahwa itu adalah menjadi PR kita semua ya, dalam pentahelik teman ya di kebencanaan pasti sudah sangat maklum ya bahwa ada unsur dari media massa, bahwa ada unsur dari pemerintah, universitas ya, NGO ya, pengusaha gitu ya. Dalam 5 unsur itu semuanya saling berperan penting ya untuk dalam penanganan bencana. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, nah ini yang saya ceritakan, teman-teman juga bisa baca sendiri. Nah, ini saya juga melakukan preliminary research sebelumnya gitu ya. Seperti apa sih hasrat menolongnya ya, perilaku menolongnya para relawan itu gitu secara kuantitatif. Ternyata dalam riset itu mereka itu semangatnya luar biasa gitu ya. Kalaupun dalam taraf sedang, tinggi gitu ya. Walaupun mereka ada kekurangan ini itu ya tinggal diperlengkapi, tetapi dari semangat menolongnya mereka sudah lebih dari cukup. Jadi tinggal bagaimana kita
manajemen ya mengelola para relawan ini. Ini sumber daya kita. Selanjutnya, ya slide selanjutnya boleh ya. Ya, baik. Pendekatan yang saya lakukan di dalam penelitian ini ada banyak pendekatan yang bisa dipakai ya, tapi saya memilih mengenai pendekatan bencana oleh Miller ya. Nah, Miller ini menggambarkan bagaimana kebencanaan itu seperti saya sampaikan tadi ya, pentahelix ya, terwujud dari akan berhasil bila terwujud dari kerjasama 5 unsur tadi, tambah dengan melihat dari aspek pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana seperti itu. Nah, sehingga dengan cara itu kita akan bisa melihat konteks ya, konteks kultur, budaya, tidak hanya membawa sesuatu yang baru dari luar, tapi kita bisa untuk melihat apa yang sudah mereka miliki, aset-aset, baik itu perilaku masyarakat, kulturnya, baik itu mungkin apa namanya, misal di situ di komunitas itu ya, oh ada pengusaha yang mungkin bisa support apa, oh di situ ada kemampuan dalam temuan saya itu ya, relawan yang memang kemampuan dalam apa namanya menggunakan teknologi dengan dia buka apa namanya istilahnya CCTV dan YouTube gitu ya. Nah, sehingga itu dia mengambil peran di dalam informasi, dukungan informasi, nah seperti itu. Nah, lalu question research di dalam penelitian saya itu ada 2. Yang pertama, seperti apa sih profil kebutuhan dukungan psikososial relawan berbasis komunitas itu di 3 lokasi. Kenapa 3 lokasi ini terkait dengan tadi latar belakang seringkali pendekatan dukungan psikososial itu seragam gitu ya, semua sama gitu ya, memudahkan gitu, dan ya apa belum melihat keunikan masing-masing meskipun dalam banyak wawancara temuan teman-teman pasti mengatakan bahwa memang kebutuhan setiap orang lain-lain. Kita lihat konseling saja ya, meskipun sama-sama topiknya adalah nggak bisa bayar SPP gitu ya, atau topiknya adalah putus cinta gitu ya, tapi kan latar belakang maupun juga kemudian solusinya pasti tidak selalu persis sama, meskipun kadang-kadang ada yang sama. Nah itu semangat itu yang kemudian saya dalam research question pertama itu adalah seperti apa sih profilnya, yuk kita lihat dari jenis bencananya ini gitu ya. Ada jenis bencana di Kulon Progo itu bencana yang utama. Saya menyebut ini karena sekarang kan eranya multi hazard ya, jadi banyak ancaman bencana sekaligus kan di satu daerah, tidak mungkin hanya satu. Tetapi saya mengambil yang topik utama yang sering dialami kalau di Kulon Progo, daerah penelitian saya di situ di Desa Purwosari itu adalah tanah longsor. Kemudian yang di Turi di Sleman, kemudian desanya Girikerto itu adalah gunung api ya, Merapi. Lalu di Desa Giri Karto di begitu itu ancaman utamanya. Saat saya mulai penelitian gitu ya, itu adalah tentang tsunami dan gempa bumi ya, begitu ya. Tetapi memang meskipun di dalam perjalanannya ternyata warga Gunung Kidul lebih khawatir terhadap kekeringan daripada gempa bumi dan apa tsunami. Nah, lalu pertanyaan yang kedua mengenai kemudian setelah tahu profilingnya, strategi implementasi yang tepat, kira-kira seperti apa ya? Ini memang apa pertanyaan yang besar sehingga seperti semacam baseline ya. Ininya jadinya seperti apa mungkin alternatif-alternatif yang bisa memungkinkan gitu. Nah, selanjutnya boleh share slide berikutnya. Nah, lalu ini desain penelitian yang saya lakukan dan ini sudah saya kerjakan teman-teman. Yang pertama adalah mengeksplorasi karena metodenya dengan exploratory action research. Jadi pertama mengeksplorasi dulu, menggali ya melalui wawancara, FGD gitu, kemudian juga studi dokumen ya, data sekunder gitu. Nah, saya mendapatkan beberapa data dari pamong desa, dari teman-teman di yang terkait di sini, ada yang dari KSP ya, KSP apa ya, komunitas siaga bencana ya, dari di bawahnya Dinsos, lalu juga ada teman-teman yang dari SAR gitu ya, kami ngobrol ya, Tagana, juga beberapa apa staf di BPBD di masing-masing kabupaten. Saya melakukan interview ke apa ke personal dengan mereka beliau-beliau ini.
Lalu kemudian studi 2 dengan melakukan intervensi. Nah, meskipun kita ketahui bersama, intervensi melalui pelatihan itu tidak mengubah orang langsung otomatis, apalagi dalam disertasi 1 tahun ibaratnya ya yang kita lakukan itu. Orang penelitian multi years saja 3 tahun dilakukan aja belum tentu mengubah perilaku gitu ya. Tetapi setidaknya ini yang paling memungkinkan yang bisa ya pada teman-teman relawan maupun saya sendiri karena saya juga belajar gitu ya seperti apa di dalam topik yang sedang kita teliti ini untuk sama-sama kita membangun. Baik, slide berikutnya. Nah, lalu ini yang saya tadi sudah ceritakan. Jadi ini beberapa partisipan yang saya wawancara karena namanya relawan berbasis bencana berbasis komunitas, maka mereka memang profesinya ada yang menjadi mantan lurah, ada yang teman-teman ini ada yang menjadi peternak, petani gitu ya. Kalau di Giri Kertoturi itu hanya yang menjadi peternak kambing, gitu, kambing etawa gitu ya. Semboyannya mereka itu adalah susuku, susumu bahagiaku, wah gitu. Pokoknya seru-seru lah. Gitu. Lalu kalau yang di apa namanya Kulon Progo gitu ya. Nah, mereka kebanyakan mereka juga petani, ada yang petani salak, ada yang juga wira usaha itu apa namanya jualan pete gitu ya. Saya ditawarin pete itu berikat banyak sekali gitu kalau lagi panen ya. Jadi macam-macam lah gitu ya. Nah, tetapi mereka juga menarik karena kemudian saya juga menemukan bahwa realita komunitas relawan bencana itu macam-macam sekali gitu kan, tidak bisa seragam. Kalau di Kulon Progo itu lebih dominan itu di Desa Purwosari ini adalah KSB dan relawan apa namanya SAR gitu ya beberapa. Maka kalau yang di kiri Kertoturi ini banyak sekali ya komunitas relawan. Mereka terbentuk ada yang dari relawan antar wilayah gitu ya. Misalnya istilahnya Senkom gitu ya. Ini sentra dari kepolisian ini mereka dalam satu wilayah kecamatan misalnya begitu. Lalu kemudian ada relawan di situ khusus di desa itu Freekom namanya. Nah itu profiling dari setiap kelompok relawan ini besok rencana memang dalam publikasi akan saya sharingkan begitu, termasuk juga nanti pastinya di ujian gitu bahwa temuan-temuan adanya profil komunitas relawan yang berbeda ini tentunya mempengaruhi bagaimana nanti pendekatannya untuk menjawab research question yang kedua. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua informan yang menjadi sumber data saya ada beberapa ini ya BPBD sudah tadi saya sebutkan juga ya, dan juga saya interview dari beberapa teman-teman di YU yang menjadi project manager, PIC lapangannya terkait dengan program yang sudah ada sebelumnya. Jadi supaya apa yang nanti saya lakukan istilahnya sinergi ya dan juga berkelanjutan, sustain tidak istilahnya cutting apa yang sudah menjadi terjadi ini saya tabrak-tabrak aja gitu ya. Terusnya baik. Nah, ini slide-nya sudah mau selesai kok. Jadi dari hasil studi yang saya lakukan itu yang pertama dalam eksplorasi bahwa ternyata memang dalam hal kultur karena tadi pertanyaan-pertanyaan seperti apa profilnya begitu ya. Karena sama-sama di daerah istimewa Jakarta di Jawa gitu ya memang ada banyak tradisi gitu ya mirip-mirip gitu ya secara kultur cara-cara yang dilakukan gitu ya tempat-tempat tertentu yang menjadi sumber belajar mereka untuk misalnya berdoa gitu lalu tradisi budaya tertentu mereka mengadakan upacara mereka juga kumpul-kumpul arisan itu terutama itu menjadi hal yang menarik dan itu sama teman-teman YU juga udah dimasukkan jadi arisan tuh mereka masukkan dalam program arisan penguatan keuangan misalnya itu sama teman-teman YU untuk arisan kambing gitu misalnya seperti itu jadi masuk melalui kultur yang sesuai dengan mereka tradisi yang sudah ada itu sangat menarik gitu ya lebih efektif
Nah, lalu mungkin yang berbeda itu tempatnya, misalnya ya kalau itu misalnya ada Paseban, Wali Songo gitu. Nah, maka kalau di Kulon Progo yang seperti itu tidak ada, hanya mungkin lebih ke tempat-tempat tertentu yang sumber air, ada pohon. Nah, mereka berdoa di sana seperti itu. Tetapi esensinya sama, mereka membutuhkan ya kekuatan di luar diri mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mereka bisa saling sama-sama ya dalam kebersamaan itu berdoa, memohon keselamatan, mengingatkan untuk menjaga alam dan seterusnya. Nah, terkait juga dengan dukungan sosial misalnya terkait informasi, ya mereka juga karena Jogja ya, DIY ini menjadi percontohan piloting yang sering menjadi contoh gitu ya oleh BNPB juga, maka memang sih secara keseluruhan di ketiga tempat ini informasi sangatlah cepat gitu ya dengan internet, dengan kerjasama Pamong, nah itu dan juga beberapa banyak NGO kerja di sini, bahkan YU di ketiga lokasi ini mereka cukup melimpah lah gitu ya untuk menerima informasi-informasi terkait dengan kebencanaan gitu. Nah, mungkin yang apa justru menjadi temuan tambahan menarik itu adalah kemudian ternyata kalau seperti contoh di Kulon Progo ini adanya fenomena bahwa sebagai relawan bencana mereka menghadapi tantangan selain apa tanah longsor gitu juga adanya ODGJ musiman yang di drop begitu. Nah ini juga ternyata mengganggu tanda petik yang mau menambah pekerjaan mereka untuk mereka harus apa fokus ke permasalahan terkait ini tidak hanya kebencanaan. Lalu juga kemudian di Gunung Kidul itu permasalahan terkait dengan wisata ya yang kemudian menggerus rumahnya para kera ekor panjang yang jumlahnya ribuan. Nah ini juga menjadi bencana ekologi, ya bencana sosial masyarakat karena menjadi tergantung dengan wisata, tetapi pertaniannya amburadul gitu ya, dan ini nanti ketahanan pangan dan seterusnya ya jadi berubah gitu ya situasinya. Nah ini profiling dari pertama temuan tadi ya komunitas relawan, kemudian kebutuhannya. Nah ini berbeda-beda gitu. Tapi yang beberapa yang sama pointer-pointer tadi ya tadi juga ya ada ya semacam kekhawatiran bencana sosial di mana yang biasanya dulu misalnya kumpul-kumpul saling apa namanya menyediakan waktu gitu ya untuk gotong royong gitu. Nah sekarang sudah kita memang kemudian ya mereka butuh untuk sesuatu untuk sustain ya untuk kebutuhan keluarganya, kebutuhan komunitas. Nah maka isu mengenai literasi keuangan ini menjadi penting. Nah, akhirnya eh, menjadi salah satu pertimbangan di dalam studi dua saya. Boleh di slide terakhir ya. Itu berikutnya. Kemudian topiknya menjadi literasi keuangan, baik itu untuk para relawan supaya mereka juga bisa dengan istilahnya fair ya, dengan adil mengelola mungkin tabungan, kebutuhan prioritas antara keinginan dan kebutuhan, lalu juga bagaimana mereka bisa mengakses, misalnya ternyata oh ada dana di desanya gitu yang bisa diakses apa dana desa atau PAD atau dana IS misalnya. Nah itu karena namanya relawan berbasis komunitas ini kan di antara mereka ada yang profesinya juga menjadi pamong juga, mereka juga menjadi apa eh, kepala ada yang menjadi kepala desa di situ, ada yang menjadi babinsa. Nah, ketika mereka sama-sama diedukasi bagaimana caranya supaya nggak menyalahi aturan, tapi bisa menggunakan dana itu, harapannya bisa sustain juga di dalam mereka manajemen diri dalam mobilisasi berorganisasinya. Lalu juga apa namanya intervensi yang dilakukan terkait dengan PFE, pengelolaan manajemen emosi, karena dari temuan ternyata mereka pun juga banyak menyadari mengalami tekanan-tekanan ya, sehingga juga seringkali mungkin di keluarga menjadi tidak nyaman, berantem misalnya ya, dan situasi-situasi seperti itu. Mereka sendiri sebenarnya memiliki banyak cara juga gitu ya, yang saya temukan ada semboyan relawan misalnya apa namanya orang nano carry gitu ya. Artinya ketika ada orang tidak bisa berangkat, teman relawan tidak bisa berangkat itu jangan terus dianggap wah nggak kompak gitu ya. Tetapi mereka sama relawan itu ternyata menghargai kalau memang anaknya lagi panas, istrinya keberatan ditinggal gitu.
relawan ini juga nggak apa-apa, mereka saling memperkuat. Jadi Rano Sengkeri, semua bisanya apa, ayo bersama-sama. Nah semacam itu lokal wisdom dari mereka. Tetapi juga kami menambahkan juga mengenai apa PFA ya, supaya mereka juga apa secara menggabungkan tadi ya pendekatan antara dari luar dengan lokal wisdom. Oh, titik temunya di sini. Nah, itulah yang saya perjuangkan, yaitu supaya dukungan psikososial itu tidak melulu wah kita dari orang luar kelihatan hebat ahlinya gitu lalu kemudian melatih mereka gitu ya tidak, tetapi sama-sama dengan teman-teman komunitas relawan ini untuk menemukan titik temu apa-apa yang mereka sudah miliki, apa yang mereka sudah lakukan, kemudian kita petakan bersama dan kemudian kita cari titik temu yang apa yang bisa diteruskan, apa yang sudah sesuai cocok, apa yang kira apa-apa yang masih bisa kita refleksikan untuk kita ubah semacam itu. Nah, sehingga apa kurang lebihnya temuan saya seperti itu di studi 2 ya, secara kultur, secara apa namanya ada oh istilah ini saya tambahkan sedikit apa sifat jenis bencana ya, karena kan kalau tanah longsor, gunung api, dan keringan ini kan sifatnya oncat ya, artinya perlahan-lahan, tapi kita akan tahu ini suatu ketika akan terjadi gitu ya. Nah ini membuat memang agak ada kemiripan ya, orang harus siaga gitu ya, siap bareng-bareng sadar gitu. Nah, tetapi untuk menghadapi yang namanya apa bencana yang sifatnya itu mendadak tiba-tiba seperti tsunami, ini yang nampaknya mereka agak kendor jadinya. Nah, beda kalau tadi ada kerangka Sendai gitu ya. Saya membayangkan kalau di sana kan karena memang gempa buminya cepat terus-menerus gitu ya, di setiap hari ada gitu. Jadi mereka memang waspada. Tapi ya kultur di sini karena kita gempanya enggak setiap hari, enggak terus-menerus setiap berapa menit. Itu yang saya temukan jadinya memang eh, berbeda ya dengan model di Jepang ya. Kalau mau menilai, wah Jepang kok paling bagus ya, mereka itu gini-gini udah siap ya lari gini-gini ya, karena juga sifat jenis bencananya berbeda gitu ya. Dan seperti itu mungkin dari saya ya tetap apa ya kita kepala tegak ya bahwa kita sebagai bangsa memiliki lokalisme tersendiri, tapi kita juga harus mau belajar dari luar bahwa apa yang baik, yuk mari kita sama-sama sesuai dengan apa kapasitas kita ditingkatkan terus di teman-teman relawan bencana. Oke, gitu dulu kali ya supaya bisa diskusinya lebih hidup. Moga-moga saya kembalikan. Iya, terima kasih Mbak Nevi. Mungkin nanti untuk sesi diskusi akan kita bahas di apa ya setelah Mbak Intan gitu. Jadi eh, pertama ini Mbak Nevi dulu, terus Mbak Intan. Untuk tadi ada beberapa yang aku highlight ya terkait dukungan psikososial relawan. Itu pertama, bahwasannya ada keterkaitan antara situasi sosial, ekonomi, risiko bencana itu berkaitan dengan kebutuhan dari relawan itu sendiri gitu. Terus juga ternyata ada juga yang menarik. Relawan itu membutuhkan bantuan untuk literasi keuangannya gitu. Mungkin nanti kita bisa lebih eksplor lagi ya kenapa sih bisa gitu gitu ya Mbak ya. Terus juga adanya juga pendampingan-pendampingan ya sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya, bukan cuma kayak bukan berarti relawan itu karena misalnya punya sifat altruis ya udah dia mau aja untuk terlibat terus di kegiatan-kegiatan kebencanaan, tapi kita juga perlu identify kendala-kendala mereka, juga kebutuhan-kebutuhan mereka gitu ya Mbak. Oke, Iya, betul, Mbak. selanjutnya. Mm-mm. Oke, selanjutnya untuk rekan-rekan yang mau ada pertanyaan ke Mbak Nevi bisa di drop aja dulu pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bahas setelah diskusi bareng Mbak Intan. Untuk sekarang, waktu dan tempat, ya kami persilakan ya untuk Mbak Intan. Silakan Mbak. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini eh, bisa memenuhi undangan dari teman-teman CICP untuk sesi angkringan ketujuh ini. Eh, jadi memang kalau tadi Mbak Nevi menyebutkan apa yang dibagi atau disampaikan oleh Mbak Nevi berkaitan dengan research yang sedang dilakukan. Kalau dari saya mungkin akan lebih
pada berbagi apa namanya ya, berbagi pengalaman ya dan pengetahuan-pengetahuan dari bacaan sejauh ini. Termasuk kalau nanti di sesi diskusi mungkin juga akan lebih senang berbagi pengalaman-pengalaman lapangan sebelumnya selama saya eh, bekerja di tugas-tugas kemanusiaan. Walaupun saat ini sedang menempuh studi lanjut. Sebelumnya sore ini saya senang sekali juga ini berhadir di sesi angkringan ke-7 ada Mbak Wadek 3 Fakultas Psikologi UGM, Mbak Praditya yang juga merupakan koprom saya. Selamat sore Mbak Ditya. Ada Mbak Vega juga. Ada beberapa eh, teman-teman warga angkringan berhadir yang saya kenal juga di sini. Senang sekali sore ini bisa bertemu di sesi angkringan ke-7 ini. Untuk memanfaatkan waktu, izin saya share screen. Apakah sudah terlihat oleh rekan-rekan sekalian? Sudah Mbak, sudah terlihat. Sudah, Mbak. Ya, ya. Jadi ini memang sedikit berbeda ya dari apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Mbak Nevi ya. Jadi lebih sifatnya saya share saja dan beberapa mungkin apa namanya ya refreshment lah bagi teman-teman yang juga berhadir di sini dan mungkin minatnya pada isu-isu kebencanaan. Sedikit mengulas saja sebenarnya tentang peristiwa bencana di Indonesia yang kita tahu bukan hanya saja di Indonesia tapi di dunia bahwa dari tahun ke tahun frekuensi dan besarnya peristiwa baik itu hidrometeorologi, geologi dan klimatologi yang menimbulkan bencana itu terus meningkat. Kita juga lihat trennya ya dari tahun ke tahun. Kalau di 2020 ya berdasarkan data informasi bencana Indonesia DIBI yang saya kutip terjadi setidaknya tercatat ya 5.003 bencana di Indonesia dengan 419 korban jiwa ya. Kemudian di 2019 itu juga sebenarnya ada apa namanya kedaruratan kesehatan yang kita tahu juga menelan korban yang cukup besar ya. Lalu di tahun 2022 itu juga sebenarnya tren letusan gunung berapi kita ketahui cukup banyak di tahun 2022 dan di tahun 2023 tren peristiwa bencana itu lebih banyak kita lihat dari perubahan iklim ya. Dan karena bencana ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Salah satu laporan dari UNDP yang saya baca menyebutkan bahwa 24 dari 49 negara berkembang itu menghadapi risiko bencana yang tinggi, di mana 6 di antara negara tersebut mengalami setidaknya 2 sampai 8 bencana per tahun ya dalam 15 tahun terakhir. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kerentanan bencana tertinggi di dunia, yang menurut Jalante dan kawan-kawan ini disebabkan oleh banyaknya kejadian bencana dan juga jumlah korban bencana yang tinggi. Dan di antara peristiwa bencana yang terjadi, yang paling banyak menelan korban jiwa itu adalah peristiwa gempa yang diikuti tsunami. Ya, itu termasuk yang paling banyak menelan korban jiwa. Baik juga kerugian-kerugian secara material. Selain itu,
ini sebagaimana yang sudah diketahui juga ya, bahwa dampak bencana itu sangat meluas, mulai dari kehilangan nyawa, luka, cedera, kehancuran tempat tinggal, infrastruktur publik, hingga hancurnya sumber penghidupan di sebagai dampak lanjutan akibat bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di Indonesia juga menekankan bahwa bencana tidak hanya menyebabkan kerugian secara fisik dan materi saja, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap individu dan komunitas yang terdampak. Nah, di dalam peristiwa bencana, perempuan dalam beberapa artikel terpublikasi disebutkan memiliki kemungkinan berhadapan dengan ancaman yang lebih besar. Dan mengutip dari Peterson tahun 1997, ini menjadi salah satu referensi yang sering dikutip juga oleh BNPB, menyebutkan bahwa 14 kali perempuan itu beresiko kehilangan nyawa, lebih tinggi ya 14 kali dibandingkan dengan pria dewasa. Dan bencana juga oleh Newmeyer dan Plumper disebutkan secara rata-rata menewaskan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan ini juga mengurangi harapan hidup mereka. Perempuan termasuk ke dalam kategori kelompok rentan bencana sebagaimana yang banyak disebutkan dan kita ketahui. Selain anak-anak, lansia penyandang disabilitas fisik dan mental, kelompok marginal, minoritas, dan pengungsi. Dan kenapa hari ini bahasannya bagi saya menarik untuk mendiskusikan tentang perempuan dan isu selain kerentanan tetapi juga ketangguhan, karena seringkali dari literatur yang ada disebutkan bahwa perempuan itu menjadi kelompok yang paling rentan di dalam konteks bencana, dan salah satu scholars menyebutkan bahwa perempuan menjadi yang rentan di antara yang rentan pada kelompok bencana. Dan kerentanan sendiri secara definisi itu dikatakan sebagai kondisi rawan atau rentan terhadap kerusakan atau cedera. Pada konteks bencana, konsep kerentanan digunakan untuk menunjukkan distribusi yang tidak merata dari kelompok tertentu yang dekat dengan bahaya lingkungan maupun teknologi. Kerentanan juga dipandang sebagai karakteristik individu maupun kelompok dan situasi yang mempengaruhi kapasitas untuk mengantisipasi, mengatasi, bertahan, dan pulih dari bencana. Studi yang berfokus pada analisis kerentanan sebenarnya sangat penting, tapi cenderung menekankan kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki seseorang serta memberi penekanan bahwa mereka yang rentan umumnya tidak mampu membawa perubahan. Mereka yang rentan juga kerap diperlakukan sebagai orang yang berkebutuhan khusus, penerima pasif, bahkan juga sebagai korban yang tidak berdaya. Dalam bahasan terkait perempuan sendiri, beberapa notes ya saya catat kenapa perempuan masuk atau tercatat mengalami kerentanan pada bencana, karena diantaranya adalah konstruksi nilai di dalam masyarakat yang mengharapkan perempuan untuk mendahulukan keselamatan anggota keluarganya. Atau disebut juga inherent family instinct, ya. Ada naluri kekeluargaan yang melekat pada diri perempuan, sehingga perempuan lebih sering menyelamatkan orang-orang terdekatnya dan mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Karenanya perempuan menjadi beresiko untuk menjadi korban terbanyak pada peristiwa bencana. Selain itu juga adanya diskriminasi dan stigmatisasi. Selain posisi subordinat perempuan di berbagai budaya, perempuan yang cenderung terpinggirkan, dan juga konstruk budaya adanya peran gender di mana ada tuntutan-tuntutan pada perempuan untuk berfokus pada peran dan di ranah domestik, ini juga membuat terbatasnya ya, kesempatan dari perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan, pengembangan diri, minim dari penguasaan-penguasaan keterampilan untuk penyelamatan diri secara mandiri, terbatas di dalam mendapatkan layanan dan sumber daya pada kondisi darurat bencana, dan juga stigmatisasi pada perempuan sebagai orang yang harus tinggal di rumah, sehingga seringkali
mengakibatkan perempuan itu tidak bisa ikut berpartisipasi di dalam kegiatan program-program masyarakat. Kemudian perempuan juga menjadi rentan bencana karena ada label-label negatif ya yang disematkan kepada perempuan dengan stereotip yang mengekalkan mistifikasi bahwa bencana itu terjadi akibat dosa perempuan, dan ini seringkali menyudutkan perempuan sebagai penyebab dari bencana. Selain itu, perempuan rentan pada peristiwa bencana juga akibat adanya peran yang multi peran ya dan beban. Ada peran-peran tradisional yang menjadikan perempuan itu mendudukkan perempuan untuk bertanggung jawab di dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan, termasuk juga pendidikan di dalam keluarga. Lalu perempuan juga berperan untuk perawatan dan perlindungan keselamatan keluarga. Dalam peristiwa darurat bencana, ini tadi yang disebutkan ya, bagaimana perempuan berusaha menjaga dan melindungi anak-anak dan orang tua, serta harta benda rumah tangga keluarga. Ini termasuk juga pada kondisi pada saat dan setelah bencana. Ya, bagaimana juga beberapa perempuan diketahui tidak mau melakukan evakuasi karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga harta benda yang dimiliki. Kemudian juga peran dan beban pada perempuan untuk menjamin ketahanan pangan keluarga. Itu termasuk juga menjaga aset-aset yang dimiliki ya, misalnya perkebunan atau kemudian perbekalan keluarga yang dimiliki pada saat peristiwa bencana terjadi, itu adalah sesuatu yang betul-betul dijaga oleh perempuan untuk memastikan ketahanan pangan keluarga, termasuk juga ketika sesudah bencana. Ini menjadi sesuatu yang menjadi concern perempuan. Apalagi ketika tidak ada yang diandalkan, perempuan juga berperan untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, perempuan juga memberikan dukungan emosional, termasuk berperan juga menghubungkan keluarga dengan layanan pemberi bantuan yang ada pada kondisi pasca bencana dan setelahnya. Ya, jadi begitu banyak sebenarnya peran-peran yang dimainkan oleh perempuan yang diantaranya menjadikan kerentanan, dan di satu sisi sebenarnya juga menjadi kapasitas atau daya yang dimiliki oleh perempuan. Nah, berbicara tentang kerentanan, sebenarnya studi yang berfokus pada analisis kerentanan itu penting, akan tetapi cenderung menekankan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki seseorang dan memberi penekanan bahwa mereka yang rentan, pasif, dan tidak mampu membawa perubahan. Ini tadi sudah disebutkan juga ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya banyak kontribusi-kontribusi perempuan yang meskipun dikatakan sebagai kelompok rentan, tetapi juga banyak berperan. Dan ini seringkali tidak nampak di permukaan ya. Dan ini menegaskan bahwa sebenarnya perempuan itu tidak hanya rentan, tapi juga merupakan aktor atau agen perubahan yang cukup efektif. Dan dengan penelitian yang dilakukan oleh Blackie, disebutkan bahwa sebenarnya selain kerentanan yang berkonotasi negatif, hampir setiap orang memiliki kemampuan atau kapasitas yang signifikan ya, yang dimilikinya untuk menangkal, menghindari, dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi sulit, berbahaya, dengan melakukan berbagai macam penyesuaian. Dan perempuan bisa membalikkan kerentanan menjadi kapasitas untuk bersiap, beradaptasi, dan pulih dengan cara yang tangguh. Lewat dimilikinya pengetahuan-pengetahuan lokal dan hubungan-hubungan dengan lingkungan maupun masyarakat yang kemudian menjadi daya bagi perempuan untuk mengatasi keadaan-keadaan darurat maupun kondisi pasca bencana. Yang jelas ingin saya highlight bahwa
perempuan itu lebih dari sekedar korban, karena perempuan juga merupakan penanggap bencana di garis depan yang juga aktif dan sangat resourceful. Perempuan juga merupakan agen perubahan yang kuat dalam proses kesiapsiagaan, respon tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Jadi banyak sekali sebenarnya memang kontribusi-kontribusi signifikan perempuan, terutama dari keterampilan-keterampilan yang unik ya, dan kemudian karena banyak akal menghadapi banyak peran tadi juga membuat perempuan juga punya daya kreatif ya, daya kreasi ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Dan dalam proses membangun ketangguhan itu sendiri, sebenarnya ada perluasan-perluasan peran yang dimiliki oleh perempuan. Meskipun peran yang banyak tadi disandang oleh perempuan, tapi sebenarnya kapasitas yang dimiliki oleh perempuan untuk beradaptasi juga teruji ya lewat peran-peran pada kondisi bencana dan setelahnya. Ada peran reproduktif, ada peran produktif ya, dan peran-peran di dalam komunitas. Di antaranya banyak yang kita lihat juga perempuan terlibat untuk merawat mereka yang sakit dan terluka. Secara utamanya pada keluarga sendiri maupun masyarakat dan lingkungan terdekat. Selain itu juga perempuan diketahui lebih banyak mencari informasi-informasi setelah bencana, baik itu informasi-informasi tentang kemungkinan bahaya-bahaya susulan dari peristiwa gempa misalnya ya, atau juga ancaman-ancaman bahaya yang ada di sekitarnya. Perempuan juga termasuk banyak mencari informasi terkait bantuan-bantuan yang ada. Kemudian perempuan juga punya peran yang cukup signifikan, utamanya di dalam ketahanan keluarga dalam situasi bencana dan darurat ya. Jadi bagaimana perempuan juga mencari, mengamankan air, makanan, dan tempat tinggal pada kondisi bencana. Selain itu juga banyak kita lihat perempuan aktif di dapur umum, kemudian aktif di dalam pendataan pengungsi dan distribusi bantuan, juga terlibat di dalam program pemulihan dan pemberdayaan. Kalau dari pengalaman berdiskusi dengan teman-teman PMI ya, para praktisi di lapangan itu, saya mendapatkan banyak informasi bahwa bekerja dengan perempuan itu jauh lebih mendapat respon positif pada saat bencana, karena perempuan juga sering mudah untuk terlibat dalam program-program yang diberikan oleh lembaga donor pada pada proses pemulihan bencana. Dan ini juga menunjukkan ya, ada profil pemimpin perempuan Indonesia di dalam penanggulangan bencana, bahwa banyak sekali profil-profil lokal yang menunjukkan kontribusinya di dalam di dalam membangun ketangguhan pada dirinya, pada keluarganya, dan juga masyarakat di sekitarnya, karena menolak pasrah ya dengan kerentanan yang selalu dianggap disandingkan pada perempuan, tapi justru menunjukkan bahwa perempuan mampu berbuat lebih banyak di dalam upaya-upaya pengurangan resiko bencana dan termasuk pemulihan. Dan ini beberapa profil-profil perempuan yang menginspirasi ya, yang juga membuat sebenarnya banyak perempuan-perempuan lain juga yang walaupun namanya tidak disebutkan ya, para komunitas akar rumput, perempuan-perempuan akar rumput yang juga turut mengambil peran yang banyak di dalam membangun kapasitas dirinya agar dapat merespon bencana dengan lebih baik. Jadi ini termasuk diantaranya profil internasional, ada Mbak Praditya juga di sini, ini menjadi inspirasi ya bagi perempuan-perempuan yang
menjadi aktor-aktor untuk memperjuangkan ketangguhan perempuan di dalam upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dan sore ini beberapa catatan-catatan yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut sebenarnya bagi saya sendiri mungkin bisa memantik diskusi juga dengan teman-teman sekalian tentang paradoks ya yang ada. Bagaimana perspektif kerentanan yang disematkan pada perempuan itu juga kontra dengan perspektif kapasitas dan pemberdayaan. Dan kemudian ada sejumlah keterampilan, pengalaman, pengetahuan yang beragam yang dimiliki oleh perempuan, dan itu menjadi keunikan yang merupakan modal juga sebenarnya bagi kelompok perempuan di dalam kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan bencana yang sebenarnya sudah banyak tapi kurang dimanfaatkan ya. Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sebagian besar keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan perempuan ini tidak terdokumentasikan dengan cukup baik di wilayah-wilayah yang sangat terpapar bencana sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Di dalam penelitian Mbak Vega juga ada yang saya notes ya, bahwa sebenarnya dari peran partisipasi perempuan di dalam manajemen bencana, walaupun partisipasi perempuan di dalam manajemen bencana di Indonesia itu tidak bisa dipandang sebelah mata begitu ya, tetapi bahwa partisipasi perempuan sejauh ini masih belum cukup kuat untuk memposisikan perempuan menjadi subjek ya, dari alih-alih menjadi objek dari dari intervensi-intervensi yang sejauh ini dilakukan pada kelompok perempuan. Selain itu juga bahwa manajemen bencana perlu lebih optimal melibatkan peran partisipatif perempuan, dan juga meng-highlight bahwa tata kelola pengungsian yang ramah perempuan dan anak masih juga menjadi sesuatu yang penting ya dan perlu mendapatkan perhatian. Ini akhir dari slide saya. Mudah-mudahan ini bisa memantik diskusi lebih lanjut dari teman-teman sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Intan, paparannya sangat super ya. Bagaimana paradoks kerentanan dan kapasitas itu saling terkait gitu ya. Jadi kita harus merevisit kembali sebenarnya konsep kerentanan itu sendiri. Kalau di-highlight kembali tadi berbicara soal kerentanan perempuan atau perempuan ini dipaksa untuk menjadi rentan ya oleh keadaan dan masyarakat gitu mungkin ya. Sebenarnya kalimat kita sendiri kadang merasa ya, kenapa kita sebagai perempuan itu nggak berdaya, padahal kita punya kapasitas, dan kenapa kita dijadikan objek yang rentan. Itu menarik sebenarnya kalau kita telah kembali konsep vulnerable itu. Dari diskusi dan paparan yang disampaikan Mbak Intan tadi, sebenarnya ada hal-hal yang membuat perempuan itu menjadi rentan, seperti misalnya konstruksi nilai gender itu sendiri ya di masyarakat, dan pada akhirnya itu memposisikan posisi perempuan di subordinat. Dan selanjutnya mengenai masalah stigma dan diskriminasi yang ya perempuan di rumah aja, ngapain ikut acara kebencanaan, itu biar urusan bapak-bapak gitu ya. Mungkin itu sering terjadi. Iya, tidak di kota-kota atau di daerah-daerah yang kota besar, tetapi bagaimana itu di desa-desa, di komunitas lokal lainnya gitu. Itu kan juga penting ya untuk dielaborasi lagi. Terus juga kenapa kelompok ini perempuan ini menjadi rentan, karena multi peran dan multi beban. Benar banget ini. Kalau kita lihat kembali, banyak perempuan itu yang jadi korban tinggal di rumah nungguin orang tuanya yang udah sepuh gitu. Sedangkan mungkin suaminya pergi menyelamatkan diri kayak gitu kan. Ada rasa pengorbanan dan rasa apa ya, sebagai pelindung keluarga gitu. Tapi yang selama ini di-highlight kan bahwasannya ya suami adalah kepala rumah tangga, suami yang melindungi. Tapi sebenarnya peran-peran itu tidak bisa berlaku secara keseluruhan kalau tidak ada dukungan dari perempuannya gitu. Dan sebenarnya menarik ya kalau tadi kita bahas tentang peran perempuan itu di keluarga. Itu tuh sebenarnya sejauh apa ya yang kaitannya dengan isu kebencanaan gitu.
Mungkin ternyata karena ibunya punya pengetahuan soal kebencanaan, anaknya ketika kuliah nanti di Jogja yang rawan bencana, anaknya itu tahu harus ngapain. Nah, sebenarnya kan itu udah salah satu bentuk perempuan ya dalam keluarga, bagaimana dia bisa mengedukasi anaknya atau orang-orang di sekitarnya. Itu tadi kan sebenarnya cuma contoh kecil aja ya, Mbak ya. Tapi Terus, ini jadi PR besar sebenarnya Mbak Dukma ya. bener-bener. Terus juga Mbak juga tadi menyampaikan soal gimana sih perempuan itu punya kapasitas untuk bounce back gitu ya. Kayak mengembalikan kerentanan untuk menjadi kapasitas kita gitu. Bagaimana juga pada akhirnya peran-peran perempuan ini diidentifikasi dari peran-peran produktif, reproduktif, dan peran komunitas yang dapat dimanfaatkan dalam pengurangan risiko bencana itu sendiri. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, Mbak. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang tadi ada pertanyaan untuk diskusi dengan Mbak Nevi, silakan ditanyakan langsung atau bisa dari kolom komentar, yaitu ada dari Mbak Fitri. Silahkan Mbak Nevi, itu ada pertanyaan dari Mbak Fitri. Saya masih mic-nya Mbak masih off. Oke, iya, baik. Oke, terima kasih. Selamat sore juga Mbak Fitri. Oke, saya baca dulu ya. Mbak Fitri, oke. Eh, ada pertanyaan ya, dalam pelatihan atau program psikososial pada relawan bencana, apakah dilakukan pengukuran sejauh mana efektivitas program tersebut? Jika iya, bentuknya seperti apa? Oke, ya baik. Oke, saya boleh jawab ya. Eh, nah, ini dia. Jadi saya dulu waktu awal mengajukan proposal penelitian mau masuk S3 itu memang ingin ini Mbak Fitri mengukur efektivitas program-program intervensi kebencanaan terkait dukungan sosial. Nah, tapi karena kebetulan memang sedikit background saya ikut di lembaga perkumpulan Migunani ini, kami sering melakukan evaluasi gitu ya, melakukan baseline, endline, midterm, seperti itu, studi efektivitas dengan kit Patrick ya, beberapa pendekatan yang lain juga. Nah, lalu tapi kemudian dalam perjalanan dengan masukan dari tim promotor begitu, saya lebih fokus kemudian bagaimana saya bisa melakukan action research mendukung apa yang memungkinkan ya mereka menjadi lebih berdaya, bukan sekedar melihat apakah itu efektif atau tidak begitu. Nah, tetapi memang boleh kalau dalam hal ini saya boleh share karena saya belum pernah melakukan yang istilahnya level ke Indonesia gitu ya. Tetapi kalau yang di BNPB sendiri saya pernah ikut terlibat di beberapa riset penelitian juga dengan perkumpulan Migunani bersama BNPB juga begitu kan ada beberapa bidang begitu ya. Nah itu dari ya maaf saya tidak bisa menyebutkan itu tahunnya ya enggak gitu ingat begitu ya. Tapi di situ memang nampak sekali bahwa ya efektivitasnya itu memang tidak optimal ya, tidak maksimal. Contoh misalnya satu kasus bahwa outputnya itu adalah mengadakan aplikasi yang menolong mitigasi bencana misalnya gitu. Nah itu bisa terjadi dan itu tidak ada di BNPB kan, di beberapa organisasi atau kementerian yang lain pun kita kan demikian ya. Mungkin sekarang yang lagi ramai itu Kominfo ini ya Pusat Data Nasional gitu itu lagi rame ini. Itu banyak aplikasi tetapi ternyata tidak bisa saling terhubung misalnya. Lalu kemudian beneficiaries itu harus input data dari nol lagi gitu ya setiap kali masuk aplikasi. Jadi HP kita itu penuh dengan aplikasi banyak sekali itu. Lalu kemudian ya seperti mungkin Peduli Lindungi gitu ya, gitu ya itu sampai sekarang kan juga tidak sustain gitu. Nah semacam itu padahal biayanya sangat tinggi.
Nah, saya lihat itu ya bukan berarti tidak ada gunanya ya. Saya rasa semua ada pembelajarannya, tetapi nampak sekali memang dalam termasuk program dukungan psikososial ini kan kalau aplikasi itu kan dukungan psikososial terkait dengan informasi misalnya ya. Nah, itu memang nampaknya belum efektif. Tapi ini menurut saya sih ya sedikit sependek dari saya terlibat dalam beberapa penelitian itu memang ini menjadi masalah kita tidak hanya Indonesia tapi bahkan misalnya donor dari luar aja juga ya, supaya kita bikin konsorsium pun kebencanaan itu ternyata nggak mau share data gitu ya. Jadi masing-masing harus melakukan assessment lagi misalnya begitu. Jadi memang ini betul-betul pekerjaan yang sangat besar dan tidak mungkin selesai dengan disertasi saya juga apalagi inilah rempeyek ibaratnya gitu ya dengan begitu banyak gitu ya tantangan gitu. Nah ini jadi memang saya lihat ya efektivitasnya memang masih jauh banyak PR-nya begitu seperti Mbak tadi Intan sebutkan itu ini masalah kita bersama dan apalagi dengan era digital dengan era AI ini saya rasa masih akan terus dinamis ya permasalahan-permasalahan terkait dengan program dukungan psikososial di lapangan. Kalau boleh cerita sedikit lagi tambahan ketika di Palu ini saya ada sedikit pengalaman juga bagaimana mengevaluasi program yang dilakukan oleh suatu donor dengan konsorsiumnya dari banyak NGO nasional maupun lokal begitu. Itu juga sangat mati betul ya untuk membuat koordinasi bagaimana misalnya undangan pertemuan di klaster apa, ABC gitu. Kadang-kadang di NGO-nya sendiri ternyata direkturnya program manager apanya ya sama satu orang. Gimana dia akan ikut rapat di waktu yang sama misalnya. Lalu kemudian NGO yang lain masih mending agak besar. Nah, itu SDM-nya lebih banyak gitu ya. Mereka bisa ikut di rapat yang berbeda, ruang yang berbeda. Lalu kemudian update-update-nya di lapangan terkait sinyal ini itu. Nah, ini kapasitas relawannya berbeda. Di Palu itu beberapa misalnya lulusan S1 gitu ya waktu itu pegang bagian admin misalnya. Itu aja juga surveyor misalnya itu dilatihnya bareng ya sama, tapi outputnya bisa berbeda-beda sehingga beberapa data harus divalidasi ulang misalnya seperti itu. Jadi seperti itu, tetapi saya tetap optimis bahwa ketika kita mau terus belajar, membuka diri, terus kemudian bekerja sama, pentahelik tadi ya, nanti pasti akan ditemukan ya dengan orang-orang yang punya hati, passion, niat baik itu untuk kita bisa sama-sama sejauh jangkauan kita memperbaiki yang ada di sekitar kita. Minimal ketika kita melakukan suatu program, itu kita berangkat dari kesadaran apa yang memang kita miliki, kemudian kita membuat menyusun program yang betul-betul memungkinkan ya output income income outcome apa ya pre-outcome maupun juga middle outcome dan seterusnya itu sampai betul-betul bahkan misalnya donor ataupun lembaga lain yang bekerjasama dengan kita bisa melihat bahwa ini memang mungkin memungkinkan untuk dicapai bukan sekedar membuat proposal yang membuat dana turun misalnya begitu. Dan seperti itu mungkin respon dari saya. Terima kasih. Kita diskusi ya. Terima kasih Mbak Nevi. Untuk Mbak Fitri, gimana? Adakah pertanyaan lanjutan terkait hal itu? Terima kasih atas jawabannya. Wih, salam tangguh. Oke, sama-sama Mbak Fitri. Salam tangguh. Terima kasih. Oke, silakan itu Mas Kukuh ya. Maaf, Mas atau Bapak. Silakan Kukuh Basuki Rahmat. Oh, Ya. mantap. Silakan ajukan pertanyaan, Mas. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua, Mbak Nevi. Selamat. Halo Mas. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik Mas, maaf ini lagi perjalanan ini. Walah, ya, oke. Terima kasih Mbak Duma udah kasih kesempatan. Saya sebenarnya mau nulis tapi agak sebenarnya nanti jawabannya singkat aja sebenarnya. Jadi saya dulu itu pernah saya nggak perlu mengenalkan diri ya, udah ada ya. Saya Kukuh menulis tentang ini apa namanya? Sebenarnya policy brief dari penelitiannya Mbak Praditya itu pernah saya tulis jadi policy brief tahun 2021 gitu. Nah, saya kan apa ya, teoritis gitu ya, belum turun lapangan seperti Mbak Nevi gitu ya. Yang saya paham di apa penelitian
itu kan uh, undang-undang belum bisa diimplementasi di Perda belum gitu. Jadi dari Perpu terus turun Perda, baru nanti di Perda pun nggak bisa langsung apa ya memberikan kayak aksi langsung sebelum nanti apa implementasi sebelum apa sosialisasi ke pegawai-pegawai daerahnya gitu. Nah ini kan waktu itu saya bikin policy brief kan udah lama ini 2021 gitu ya. Mungkin sudah banyak perubahan ya di lapangan. Apakah apa ya Perda atau Perpu yang sudah disesuaikan dengan Sende Disaster Risk Reduction reduction itu apakah sudah benar-benar berjalan gitu ya? Karena yang saya tahu kan untuk semua kegiatan apa ya mitigasi itu baik itu dari disabilitas ataupun dari pemerintah atau swasta itu kan kayak saling berjejaring gitu dan kayak ada apa ya peraturan gitu. Apakah undang-undang itu benar-benar apa ya bisa membantu teman-teman itu untuk action di lapangan gitu. Maksudnya relawan gitu ya. Itu. Terus untuk Mbak Intan, saya ada pertanyaan ya tentang terkait dengan ya budaya di kita itu kan masih patriarkis sekali ya Mbak Intan ya. Betul. Yang saya tahu kalau apa ya warisan patriarki sekarang itu masih ada Dharma Wanita, terus apa PKK gitu. Sehingga kayak doktrin bahwa perempuan itu harus sewean, nggak boleh penean, nggak boleh pecicilan, itu kan masih kuat gitu ya. Sehingga itu membentuk, misal gini, kalau perempuan ikut-ikut di apa namanya mitigasi bencana itu kan wah sesuatu yang sangat aneh gitu ya dilihat dari kita gitu ya. Nah, untuk sekarang mungkin dari apa telaah literaturnya Mbak Intan, apakah budaya itu masih masih kental seperti itu ataukah sudah berubah gitu? Karena kan sekarang udah jauh nih dari dari masa prareformasi gitu kan kalau PKK dan wanita itu kan kebijakan Orde Baru sebenarnya. Ya saya nggak tahu sebelum Orde Baru itu apakah perempuan kita itu setara dengan laki-laki. Tapi yang jelas sejak saya kecil itu ya diajarin kalau perempuan itu harus sopan, harus tutur katanya harus halus diatur gitu ya. Sehingga itu kayaknya mempengaruhi juga keterlibatan mereka dalam mitigasi bencana. Nah, saya kira itu ya, mungkin bisa disimpulkan sendiri. Terima kasih Mbak Intan, Mbak Nevi, dan Mbak Duma, Mbak Praditya, terima kasih juga. Wah, terima kasih banyak Mas Kuku atas pertanyaannya yang sangat konstruktif ya. Wah, silakan kepada Mbak Nevi. Oh, Mbak Intan atau Mbak Nevi dulu yang mau jawab pertanyaannya? Mungkin Mbak Intan ya. Tadi kan udah Mbak Nevi, silakan Mbak Intan. Baik, baik. Terima kasih Mas Kuku. Wah, ini apa pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Dan saya lihat di sini juga ada teman diskusi saya, Mas Rian Sugiarto. Halo Mas Rian. Mas Rian ini juga banyak memberikan penguatan-penguatan pada saya dalam proses studi ya, termasuk teman berdiskusi tentang culture atau budaya di Jawa khususnya. Mas Kuku, tadi saya sempat roaming ya karena pakai bahasa Jawa. Saya sendiri dari Sumatera, dari Aceh tepatnya gitu ya. Oh Tapi iya, maaf Mbak. Karena mana-mana, ini aja. tapi ya secara saya bisa menangkap ya bahwa memang budaya patriarkis ini ada Mbak Vega juga mungkin nanti bisa urun rembuk pandangan dan pendapat ya. Apa namanya dan ya itu juga tadi yang menjadi salah satu tantangan ya yang dihadapi oleh perempuan untuk bisa ikut terlibat berpartisipasi untuk penguatan kapasitas dirinya ya sebagai salah satu cara atau strategi untuk mengurangi kerentanan yang dimiliki. Dan berbicara tentang bagaimana perempuan-perempuan yang ada yang lebih banyak sebenarnya di akar rumput dengan peran tanggung jawab yang sangat banyak ini saja. Selain tadi budaya-budaya menempatkan perempuan di ranah domestik lebih dominan, di satu sisi dari segi waktu itu udah habis sebenarnya Mas gitu ya. Dari segi waktu dalam rutinitas harian sebenarnya perempuan
sangat menantang ya untuk bisa membagi peran dan tanggung jawabnya, sehingga itu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam pengetahuan berkaitan dengan bencana. Tetapi benar sekali, walaupun ya tadi kita membahas bagaimana kerangka Sendai yang sudah jauh melihat bahwa perempuan ini di-highlight sebagai agen ya di dalam isu pengurangan risiko bencana, tetapi ini masih menjadi PR besar menurut saya ya, apalagi di negara-negara berkembang, karena kesempatan yang ada itu juga masih cukup menjadi tantangan tersendiri. Kemudian selain selain stigma-stigma juga tadi ya yang masih cukup kuat berakar di Indonesia, di mana di Nusantara ya, dan itu berlaku hampir di semua inilah ya, di semua lini. Oh, bencana ini urusan laki-laki gitu, perempuan di rumah saja. Tapi itulah akhirnya yang membuat banyak ini menjadi paradoks gitu ya. Perempuan itu di satu sisi senantiasa dipandang sebagai kelompok yang rentan, lemah, tidak berdaya, ya menunggu bantuan dari orang lain. Tapi di satu sisi ini didorong untuk menjadi pemimpin perempuan di dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Karenanya memang masih perlu banyak kajian-kajian terkait hal ini. Terlebih juga bagaimana caranya mendorong perempuan-perempuan akar rumput untuk tidak hanya menjadi objek ya di dalam penelitian-penelitian yang ada, sebagaimana saya mengutip juga penelitian yang dilakukan Mbak Vega, penelitian literatur reviewnya gitu ya. Tapi memang sejauh ini walaupun disebutkan suara perempuan didengarkan gitu, tapi ini masih menjadi sesuatu yang memprihatinkan gitu. Tapi di sisi lain, kenapa saya sebutkan dengan paradoks? Banyak juga kok ya perempuan-perempuan yang memang ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan atau program-program pengurangan risiko bencana. Di dalam studi pendahuluan yang saya lakukan, misalnya di Bantul, itu saya mendapatkan catatan adanya perbedaan antara perempuan-perempuan yang ikut di dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan-pelatihan kebencanaan dengan yang tidak gitu ya, dengan yang tidak. Dan menariknya adalah mereka yang ikut sosialisasi program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga donor itu tidak memandang dirinya rentan gitu ya, karena mereka mungkin sudah terpapar dengan pengetahuan ya, setidaknya di dalam sosialisasi dan pelatihan pengetahuan-pengetahuan itu menjadi modal bagi mereka untuk cukup percaya diri ketika keadaan-keadaan darurat bencana terjadi, berbeda dengan yang ya mungkin belum cukup beruntung ya mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut sosialisasi dan partisipasi. Karenanya persepsi mereka terhadap diri mereka sendiri juga masih memandang bahwa diri mereka rentan gitu ya, dan membutuhkan banyak dukungan. Tapi di sisi lain, Mas, saya juga meng-highlight bahwa sebenarnya woman support woman gitu ya. Kita melihat sesuatu yang kita temukan di lapangan. Kalau istilahnya ibu-ibu yang tadi di dalam arisan PK, bahkan yang saat ini juga cukup senang, banyak saya melihat ibu-ibu di wilayah Bantul khususnya itu berpartisipasi aktif dalam forum pengurangan risiko bencana. Sehingga pelatihan sosialisasi yang mereka dapatkan itu dalam tanda kutip getok tular katanya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi mereka menyampaikan juga di dalam pertemuan-pertemuan lokal untuk sesama perempuan lain yang mungkin tidak hadir ya, tidak mendapatkan kesempatan, walaupun
pasti berbeda ya apa yang didapatkan untuk melatih keterampilan. Jadi memang masih jadi PR nih Mas Kukuh ya. Dan satu hal lagi sebenarnya bisa memantik diskusi kita juga. Saya belum membaca terlalu banyak tentang perempuan dan budaya Jawa. Ini salah satu yang didiskusikan dengan Mas Rian tentang dadi wong wadon gitu ya. Dadi wong wadon ini lidahnya bukan lidah Jawa, mohon dimaafkan kalau tidak ini. Jadi saya membaca hasil disertasi siapa Mas Rian, Mbak siapa saya lupa gitu ya. Bu Risa. Mbak Risa, bahwa ya walaupun budaya patriarki dan maskulinitas itu cukup mendominasi di Nusantara ini, tapi dalam praktek-prakteknya kita ketahui perempuan Jawa modern khususnya ya di dalam disertasi ini meng-highlight bahwa tadi ada itu ya perluasan peran, bahwa peran-peran itu tidak hanya domestik saja, tetapi memang perempuan di Jawa modern khususnya dianggap memang mampu berkontribusi banyak dengan aktif di dalam kegiatan-kegiatan lain yang menurut saya ini menjadi modal yang cukup baik ya untuk bisa menguatkan kapasitasnya untuk bisa siap dan tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Mungkin itu sekilas ya, takut kebanyakan nih diskusinya. Mungkin bisa direspon juga Mas Kukuh. Mas Rian mungkin mau menambahkan atau Mbak Vega dari pengalaman penelitiannya juga. Terima kasih. Mbak Vega, mungkin ada yang mau ditambahkan, terus Mas Kuku ada pertanyaan lanjutan terkait yang disampaikan Mbak Intan. Mungkin point of view-nya yang berbeda. Kalau dari saya udah sih. Oke. Thank you Mbak Dima. Sementara udah. Nanti Paling biar saya- sambung teman-teman. Paling saya nambahin sedikit aja. Mohon maaf nih nggak bisa open cam ya Mbak Intan, Mbak Nevi, dan rekan sekalian. Ini soalnya sambil angon bocah ini. Lagi bareng Alma. Iya. Oke. Mungkin meresonate apa yang disampaikan Mbak Intan tadi ya. Terkait pengalaman saya, mungkin ini evidence yang sifatnya mungkin anekdotal, tapi yang saya temui di lapangan ketika waktu itu saya ke Manggarai, saya bisa bilang mungkin saya ketemu perempuan-perempuan akar rumput ya di Manggarai, terus kemudian di Mentawai gitu kan, dalam penelitian terkait ketangguhan bencana dan perubahan iklim. Satu hal yang cukup menarik itu ketika saya di Manggarai, ada satu ibu-ibu yang ketika diskusi FGD terus bilang, Mbak, kami tuh perempuan kalau misalnya terjadi banjir, kebetulan kalau di Manggarai itu memang cukup sering terjadi banjir, itu kami yang selalu paling kerepotan gitu. Ngurusin anak gitu kan ya, harus kemana gitu, harus evakuasi gitu kan. Tapi ketika ada upaya-upaya acara-acara atau agenda sosialisasi kebencanaan gitu, kami tuh jarang dilibatkan gitu. Jadi karena mereka ada beban, kalau kita menyebutnya mungkin unpaid care work gitu kan ya, mengasuh anak gitu kan, mengurus rumah tangga, domestik, segala beban tugas domestik yang kemudian jadi satu barrier mereka untuk bisa partisipasi dalam kegiatan sosialisasi ataupun agenda-agenda kebencanaan yang lain. Akhirnya yang datang ya suaminya gitu kan ya. Belum lagi ketika saya di Mentawai gitu menemui kasusnya di mana perempuan ya mengasuh anak, mengerjakan domestik rumah tangga, tapi juga ada beban ganda mencari penghasilan, menambah penghasilan di rumah tangga gitu. Karena suaminya berladang, tapi berladang yang sifatnya tuh subsisten, tidak menghasilkan gitu. Nah, akhirnya itu kan jadi beban ganda mereka gitu kan. Dan akhirnya ketika ada upaya-upaya atau agenda kebencanaan, mereka udah seperti yang dibilang Kak Intan gitu, udah terlalu habis waktunya gitu kan, udah nggak ada, mungkin udah habis waktunya, udah habis juga tenaganya gitu dengan beban-beban yang mereka miliki gitu. Dan akhirnya memang seperti yang juga tadi Kak Intan sudah sampaikan, 2021 saya dan teman-teman di CARI
mencoba untuk mengcapture dari penelitian-penelitian tentang agenda kebencanaan, partisipasi perempuan dalam agenda kebencanaan itu sebenarnya level partisipasi mereka itu udah sampai di mana sih gitu kan. Dan ternyata mereka tuh masih pada level yang pasif partisipan gitu. Hanya sebatas menerima informasi tapi belum bisa untuk yang sifatnya menginisiasi gitu kan, menginisiasi idea atau mungkin gerakan mereka untuk bisa lebih resilient dari bencana maupun juga dampak dari perubahan iklim gitu. Nah, tapi mungkin satu hal yang menarik gitu ya, tadi Mas Kuku juga menyebutkan terkait PKK. Yang saya tahu, Kemendagri itu meluncurkan pilot project terkait PKK tangguh bencana. Nah, tapi sepertinya implementasinya juga masih terbatas, tidak di seluruh Indonesia, mungkin baru beberapa daerah saja gitu, tapi mungkin perlu dilihat juga sebenarnya sejauh mana sih program itu kemudian efektif gitu ya untuk bisa membuat perempuan lebih tangguh bencana gitu kan, to what extent, terus kemudian mungkin materi-materi kebencanaan yang diinstil dalam program-program PKK itu efektif untuk meningkatkan kesadaran dan mungkin kesiapsiagaan perempuan terhadap bencana begitu. Terus mungkin juga yang satu hal yang seperti yang tadi juga resonate juga nih dengan Kak Intan yang sudah sampaikan, sebenarnya di level akar rumput tuh banyak gitu perempuan yang udah melakukan effort untuk adaptasi perubahan iklim, mitigasi kebencanaan, tapi memang mereka tidak ter-highlight gitu kan. Mereka kita sebutnya masih under resource dan undervalued gitu kan. Dan itulah yang kemudian melahirkan gagasan waktu 2022 lalu saya dan rekan-rekan di Inspire, terus kemudian dengan adanya juga forum perempuan Indonesia dalam penanggulangan bencana itu kita menginisiasi untuk kita coba capture profil-profil perempuan yang udah punya mendedikasikan diri mereka untuk kebencanaan dan perubahan iklim, biar itu tuh bisa menginspirasi perempuan lain gitu, dan biar sebenarnya profil mereka juga ter-highlight dan orang-orang tahu gitu bahwa sebenarnya selama ini tuh yang anggapan bahwa perempuan itu hanya pasif agent aja itu sebenarnya nggak terbukti gitu loh. Sebenarnya banyak di level akar rumput sana tapi mungkin belum tercapture aja. Gitu sih mungkin tambahannya kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vega. Wah, makasih banyak ya Vega tambahannya. Selanjutnya ini mungkin ya sebelum kita terlewat tadi pertanyaan Mas Kuku juga sangat bagus ya terkait implementasi Sendai Framework terhadap kebijakan-kebijakan yang dituangkan oleh pemerintah. Apakah sudah ada revisi terkait undang-undang kebencanaan dan bagaimana implikasinya terhadap relawan itu sendiri. Monggo Mbak Nevi, silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, makasih Mbak. Oke, dari yang saya citasi dari BNPB sendiri, Ketua BNPB Amerika, tapi yang dulu ya, itu juga menyebutkan mengenai pentingnya dan itu sudah disosialisasikan pentingnya pentahelix ya, bagaimana kerjasama dari 5 unsur tadi yang saya sebutkan, bagaimana media massa bisa juga berperan melakukan edukasi, pemberitaan gitu ya, kemudian dokumentasi gitu ya, pendanaan dan seterusnya, lalu bagaimana juga pengusaha. Nah, dalam contoh kecil aja sih, saya berusaha melakukan sejauh jangkauan saya dalam pelatihan ini juga mengajak teman-teman yang ada di ini kebetulan ada dari Unilever gitu ya, dia kasih door prize gitu ya, kemudian mengenalkan produknya itu ya melalui perpanjangan tangan saya, sekaligus mereka mendukung untuk edukasi diplomasi sosial ini semacam itu tambahan sedikit saja ya, seperti itu saya coba lakukan. Tadi kembali lagi kepada implementasi ya di lapangan itu, saya rasa memang masih terus harus ya, kalau bahasa Orde Baru itu digalakkan gitu. Tetapi intinya bahwa PR-nya memang masih panjang secara officially dari BNPB, dari pemerintah daerah gitu dalam sosialisasi misalnya kadang BIMTEK gitu ya, itu pun juga perlunya semua unsur untuk stakeholder berperan di situ gitu ya, bahkan termasuk yang
tadi ya rentan, perempuan, anak, disabilitas gitu. Itu pun juga dalam penelitian saya, disertasi ini saya juga melakukan pemetaan dari yang disabilitas termasuk relawan, koordinator relawan saya itu juga mengalami disabilitas dalam proses saya penelitian ini. Beliau mengalami kesulitan melihat ketika mengalami serangan gitu ya, diabetesnya gitu. Nah ini saya ikut dalam proses seperti ini aja udah kena hati saya lah gitu ya, apa namanya, bagaimana relawan-relawan ini sepenuh hati ternyata juga mengalami disabilitas ketika dalam proses menjadi relawan pun gitu ya, tetap tidak kalah tangguhnya untuk tetap terus jalan. Nah semacam ini saya rasa ya secara apa ya, mereka melakukan relawan ini tidak karena ini arahan turun top down dari undang-undang dan seterusnya. Mereka itu kadang malah nggak hafal ya gitu, tapi mereka itu punya local wisdom yang saya sebut ya, kearifan lokal untuk mereka itu bisa melihat kebersamaan, bisa mengutamakan yang lemah, termasuk perempuan. Salah satu ini ya partisan di lokasi penelitian saya itu seorang ibu kepala rumah tangga ya, karena sudah janda begitu. Nah beliau ini sangat aktif sekali. Kalau tadi membahas juga mengenai gender itu uh, uh, saya tidak diwawancara ya mendalam ya, KII gitu. Enggak mikir pusing lah gitu ya, orang mau ngomong apa, saya pergi ke sana kemari gitu ya. Tapi saya senang gitu, dan anak saya udah besar, buat apa? Nah, mungkin ibaratnya kita mencari orang yang butuh aktualisasi diri gitu ya, seperti ini secara positif, saya rasa bagus sekali gitu ya. Dan kita dukung perempuan-perempuan yang semacam ini. Lalu ini juga saya nyambung mungkin sedikit Mbak, mungkin dukungan ini ya, kebijakan dalam anggaran yang salah satu temuan saya itu ya tadi kalau kita mau implementasi kerangka Senda ini ya, istilah teman-teman itu kalau di advokasi itu advokasi keuangan gitu ya, finansial gitu dalam kebijakannya. Nah ini selama ini kan memang untuk undang-undang untuk program respon ini kan memang mudah ya untuk turun gitu, tetapi di dalam mitigasi ini kan kepala desa itu, kelurah itu setengah mati takut untuk ditangkap polisi untuk masuk penjara kalau mereka menggunakan dana itu untuk mitigasi pencegahan, untuk pelatihan, untuk sosialisasi. Nah semacam itu sangat minim, jadi bisa dihitung loh relawan itu, dalam temuan saya itu setahun itu ikut simulasi bencana gitu itu paling setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Padahal itu kan bisa tanpa biaya, hemat saya. Bila kita semua bekerjasama seperti tadi, saya membawa teman yang dari Unilever, ngasih door price-nya gitu ya. Nanti pengusaha lokal siapa untuk konsumsinya, siapa untuk menyediakan apa gitu. Ya kita potluck ya, kita gotong royong itu kan sebenarnya kearifan lokal kita. Nah yang semacam itu menurut saya ini perlu nggak usah sangat officially gitu ya, tapi kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari kita mengajak senggol kanan kiri, terus ya relawan bencana berbasis komunitas yang tadi ada pamuk desanya, ada polisinya, babinsa dan apa itu terbukti ketika mereka ya mencoba bukan mencari celah untuk ngakali aturan enggak, tapi mungkin kebijakan ya setempat yang mungkin istilahnya itu ya pimpinan memiliki diskresi gitu ya untuk bisa berani gitu. Makanya kemarin salah satu saya mengundang narasumber itu juga dari bidang PMK kabupaten supaya beliau yang menyampaikan ini boleh ini enggak gitu, sehingga kepala desanya ngomongnya itu gitu ya. Itu beliau menyampaikan ini bisa gitu ya, ajukan gitu ya melalui PMK gitu. Nah, salah satu yang saya ikut bersyukur gitu ketika kemudian mereka berarti ada celah ya, kita istilahnya bisa berusaha ngajuin misalnya proposal sederhana atau apa PR selanjutnya bagi peneliti selanjutnya setelah saya ya, mungkin melatih mereka membuat sedikit tor atau proposal sederhana gitu ya untuk bisa mengadvokasi keuangan, pemberdayaan, lanjutan semacam itu. Ya itu mungkin sedikit terakhir saya ingin menambahkan komen ya terkait perempuan tadi. Perkumpulan Migudani bersama Mas Rian juga ya kita ya Mas ya, pernah melakukan penelitian mengenai Women Collective Action seluruh Indonesia dengan dana donornya dari Australia. Itu organisasi perempuan seluruh Indonesia dan itu sudah dipublikasikan, bisa diakses di internet ya, lembaga-lembaga organisasi perempuan bagaimana mereka mengolah diri
bagaimana mereka mengelola keuangan, bagaimana dengan gender, perannya di rumah tangga, perasaan maaf ini sambil berjalan, sambil mereka dirasani yang lain, bahkan mereka ya mumet-mumetnya gitu. Itu bisa dibaca, bisa disitasi juga, silakan. Tapi intinya perempuan tuh luar biasa. Dan menurut saya memang apa namanya penelitian tentang perempuan ini akan selalu ditunggu. Ya, terima kasih. Makasih banyak Mbak Nevi. Aduh, sangat itu ya. Diskusi kita sangat membangun di sore hari ini. Nggak terasa udah 17.14 gitu. Eh, Mungkin nanti rekan-rekan yang ingin ada pertanyaan bisa di-reach ya Mbak Nevi atau Mbak Intannya. Mungkin Mbak Nevi dan Mbak Intan bisa meninggalkan email atau bisa dikontak lewat mana ke rekan-rekan sekalian karena sepertinya masih ada pertanyaan yang mau diajukan namun karena waktunya udah pukul 17.15 gitu ya. Kita keterbatasan waktu. Jadi tadi udah disenggol juga oleh rekan CICP untuk mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum itu kita foto bersama dulu ya, Hanaf ya. Boleh dibantu, Hanaf. Yuk kepada rekan-rekan sekalian bisa open kameranya terlebih dahulu. Mari teman-teman. Wih. Oke, mungkin ku mulai ya 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Terima kasih Terima teman-teman. kasih, Hanaf. Mas Noer ada tambahan? Cukup. Oke. Matur nuwun Mbak Nevi, Mbak Intan. Duma juga hebat. Moderatornya Makasih keren. banyak ya. Terima kasih banyak Mbak Intan, Mbak Nivi di tengah kesibukannya. Semoga diskusi Sama-sama, kita tadi makasih. membangun. Aku sebenarnya ada banyak pertanyaan, cuman karena waktunya udah terbatas, mungkin nanti kita bisa diskusi di psikologi ya. Aku main ke sana atau Mbak kasih ICP gitu. Pengen deh diskusi sama Mbak Intan. Jangan Mbak, jangan. Oke. Mungkin itu aja ya kita akhiri ya untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Oke, salam tangguh semuanya. Terima Bye. kasih. Terima kasih.